Kalau bisa lolos di 0 hari sampai 5 hari, itu sudah lolos di fase pertama. Tinggal 5 hari sampai 10 hari. Nah, kalau pembagiannya ini menurut pribadinya Mbak Behen ya. Masa rawannya adalah 2 fase. Fase 0 hari sampai 5 hari, yang kedua, fase rawan kedua adalah 5 hari sampai 10 hari. Kalau lepas sampai dari 10 hari ke atas, itu dia sudah lari-lari belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Mbak Behen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo, kali ini Mbak Behen sesuai janjinya Mbak Behen di konten yang sebelumnya, Mbak Behen akan menyambung materi yang selanjutnya atau pengalaman Mbak Behen yang selanjutnya. Kapan sih waktunya kita itu memindahkan piyian yang sudah menetas di mesin tetas atau di inkubator ke mesin penghangat atau mesin loloh? Oke, kali ini Mbak Behen akan bahas pelan-pelan. Kemarin di konten yang lalu Mbak Behen sudah bahas faktor apa saja yang harus diperhatikan di inkubator penetas. Setelah piyian itu menetas di inkubator tetas, kita tidak perlu buru-buru untuk memindahkan piyian itu ke inkubator penghangat atau inkubator loloh belum. Sepengalamannya Mbak Behen, itu biasanya Mbak Behen akan diamkan dulu di inkubator penetas itu paling tidak 4-6 jam belum, dengan tanpa diloloh. Apa tujuannya? Karena piyi yang baru menetas biasanya dia punya bulu kapas, ada bulu kapasnya, dan bulu kapasnya itu belum kering. Nah, kita diamkan dulu dia sampai kering. Jangan kemudian langsung dipindahkan ke inkubator loloh, karena bulu kapasnya belum kering. Biarkan dia adaptasi dulu. Tujuannya adalah supaya dia satu, dia kering, yang kedua adaptasi dengan suhu yang ada di dalamnya, supaya dia tidak kaget. Terus kenapa tidak diloloh? Apakah tidak khawatir dia kelaparan dan kemudian dia akan mati karena tidak ada asupan makanan? Enggak, bolo. Piyi yang baru menetas, dalam perutnya dia masih membawa cadangan makanan kuning telur yang ada di dalam perutnya. Bahkan itu mungkin ketika netasnya malam hari, dilolohnya pagi hari, tidak ada masalah, bolo. Nah, setelah 4 jam atau 6 jam, baru kita pindahkan ke inkubator penghangat atau inkubator loloh dengan suhu yang penurunannya tidak terlalu signifikan. Jadi cara menurunkan suhunya itu adalah secara bertahap. Contoh misalnya, dari inkubator tetas kita pindah ke inkubator loloh, kita turunin 0,5 derajat saja. Itu untuk pertama. Karena apa? Piyian itu paling rawan itu adalah di angka 0 hari sampai dengan 5 hari. Ketika umur 5 hari ke atas, biasanya secara fisik dia sudah mulai kuat. Kalau bisa lolos di 0 hari sampai 5 hari, itu sudah lolos di fase pertama. Tinggal 5 hari sampai 10 hari. Nah, kalau pembagiannya ini menurut pribadinya Mbak Behen ya. Masa rawannya adalah 2 fase. Fase 0 hari sampai 5 hari, yang kedua, fase rawan kedua adalah 5 hari sampai 10 hari. Kalau lepas sampai dari 10 hari ke atas, itu dia sudah lari-lari belum. Piyian kita itu udah lari-lari dia. Dia udah mulai loncat-loncat dia. Dan bulunya sudah mulai tumbuh. Jadi lebih aman. Nah, cara menurunkan suhunya itu tadi, bertahap. Hari pertama kita turunkan 0,5 derajat. Kita lihat nih reaksinya. Hari kedua kita turunkan lagi 0,5 derajat. Hari ketiga kita turunkan juga. Tetapi penurunan itu tetap hanya 0,5 derajat itu tidak mutlak, bolo. Kita lihat juga kondisi dari piyian tersebut. Apakah dia kepanasan ataukah dia kedinginan? Tandanya kepanasan, kulitnya biasanya gosong. Yang kedua, selalu bergerak dan nggak mau diem. Tidurnya tidak nyenyak, intinya gitu. Selalu bergerak terus, tidurnya tidak nyenyak. Dan yang paling parah adalah biasanya dia mangap-mangap. Ah, ini udah ekstrim nih, suhunya terlalu tinggi. Maka diturunkan lagi. Ya tentunya banyak juga para breeder yang langsung menurunkan 1 derajat atau bahkan 2 derajat. Tapi mereka kan sudah menjadi
makan garamnya sudah banyak, pengalamannya sudah banyak, mereka sudah jadi suhu dan sudah terbiasa dengan itu. Tapi untuk para pemula, saran Babehen, turunkan 0,5 derajat dulu per harinya. Dan kita perhatikan, kalau kepanasan kita turunkan lagi, kalau kedinginan maka kita naikkan. Tandanya kedinginan apa? Pucat dulu. Ketika kulitnya pucat itu yang pertama, yang kedua dia tidak respon, responnya sangat lemah sekali. Yang ketiga, tidurnya jingkrung. Jingkrung itu kalau bahasa Indonesianya apa ya boleh ya? Jadi berlipat begini nih. Yang baik itu burung itu kan begini. Nah, dia tidurnya begini. Tapi kalau tidurnya miring dan kemudian melipat kayak gini, itu biasanya kedinginan. Nah, yang paling ekstrim adalah dia sambil menggigil. Badannya gemetar. Ekstrim dinginnya, maka dinaikkan. Naikannya juga pelan-pelan bolo. Bertahap juga. Jangan langsung dinaikkan 2 derajat. Karena pasti dia akan kaget. Dan efeknya apa? Efeknya pasti akan mati burung itu. Setelah kita memperhatikan suhu, untuk inkubator loloh ini, itu kita sudah tidak lagi memperhatikan kelembapan bolo. Yang terpenting hanya suhu saja. Kelembapan udah nggak penting. Yang kedua, yang paling rawan juga selain suhu adalah cara melolohnya. Nah, bagaimana cara meloloh si burung ini tadi atau piyian kita dari mulai 0 hari sampai maksimalnya nanti di angka 5 hari atau sampai maksimalnya di angka 10 hari. Saran Babehen, jangan pernah burung itu dibikin terlalu kenyang. Maksimal kenyang, syukur jangan sampai kenyang. Tidak lapar tapi tidak terlalu kenyang. Nah, kalau Babehen, sepengalamannya Babehen, di umur 0 hari sampai di angka 3 hari, itu biasanya Babehen hanya memberikan 1 kali loloh. Kalau menggunakan jangkrik, ya 1 ekor jangkrik, tapi cuma perutnya saja, yang kecil sekali. Diberikan dengan jeda waktu 1 jam sekali. Atau 1,5 jam, maksimalnya di 2 jam lah. Supaya dia tidak terlalu kenyang. Akhirnya responnya juga bagus. Itu selama 3 hari bolo. 1 jam sekali kita berikan. 1 jam sekali. Boleh pakai jangkrik, ada juga yang menggunakan kroto. Nah, untuk 1 sampai 3 hari ini, awal Babehen tidak memberikan asupan pakan atau lolohan yang menggunakan pakan buatan atau pur ya. Jadi pakai alami. Pakai jangkrik atau pakai kroto. Setelah 3 hari, baru kita mulai kombinasi. Boleh ditambah porsinya. 2 jangkrik atau 3 jangkrik misalnya sekali loloh dengan dikombinasikan pakai pur misalnya begitu, pur basah. Nah, kita berikan itu sudah mulai mau tuh, itu nanti sampai ke angka 10 hari bolo. Nah, asupan vitamin juga penting. Vitamin apa saja yang dibutuhkan? Banyak bolo. Dalam piyi itu dia membutuhkan kalsium, dia butuhkan protein, dia butuhkan vitamin, dia butuhkan lemak, dia butuhkan karbohidrat. Ya semuanya harus ada, semua nutrisi itu. Supaya burung kita sehat gitu. Dan pertumbuhannya bagus. Tidak terlalu ketinggalan pertumbuhannya. Tidak stunting lah. Tapi tumbuh dengan baik. Nah, itu kombinasi dengan pur. Karena pur biasanya sudah banyak nutrisi yang ada di situ. Untuk masalah vitamin, bolo-bolo bisa pilih vitamin apa saja. Dan banyak di pasaran vitamin-vitamin yang beredar. Silakan bolo-bolo mau pakai vitamin piyi. Modelnya banyak. Intinya, untuk perawatan atau pemindahan burung piyi beranjangan, yang perlu diperhatikan, suhu itu penting. Yang kedua, cara loloh. Porsi loloh atau rangsum loloh. Kuncinya, suhu bagus, kasih makan, jangan terlalu kenyang. Insya Allah, piyinya akan tumbuh dengan baik dan akan sehat. Tidak akan mati. Gitu bolo. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, tetap pantengin channelnya Babehen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Supaya Babehen selalu tambah semangat untuk membuat satu konten-konten edukasi tentang burung beranjangan, beternak beranjangan, dan pengalaman-pengalaman Babehen bisa disampaikan di konten-kontennya Babehen. Oke? Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.